Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Chandria Priyani. Saya dokter muda bagian ilmu radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan textbook reading saya mengenai atelektasis. Baik, kita mulai dari presentasinya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai atelektasis. Dari atelektasis itu sendiri, jadi poin pembahasannya yang pertama definisi dari atelektasis, kemudian tanda atelektasis, kemudian tipenya, yang keempat etiologinya, dan yang kelima yaitu pemulihan dari atelektasis. Nah, untuk atelektasis itu sebenarnya atelektasis apa sih? Jadi keadaan di mana hilangnya volume sebagian atau seluruh paru, jadi parunya mengalami kolaps sehingga ditandai adanya peningkatan densitas. Parunya nanti tampak lebih opak, putih atau lebih padat. Kemudian tanda atelektasis yang pertama adanya pergeseran dari visura interlobus baik mayor maupun minor ke arah sisi atelektasis, kemudian adanya peningkatan densitas paru yang mengalami atelektasis, kemudian adanya pergeseran dari struktur mobile toraks meliputi trakea, jantung maupun hemidiafragma. Nah, oleh karena perubahan volume ini biasanya dia strukturnya ini bisa bergerak. Kemudian tanda yang selanjutnya yaitu kompensasi overinflasi pada sisi kontralateral. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai deviasi trakea. Tanda deviasi trakea ini normalnya itu dia trakea berada pada prosesus spinosus corpus vertebra. Nah, pada kasus atelektasis ini dia akan bergeser atau berpindah ke arah paru yang mengalami kehilangan volume. Nah, ini menunjukkan adanya deviasi trakea ke arah kanan. Nah, kemudian untuk yang panah ini dia menunjukkan adanya pergeseran visura minor ke arah atas. Jadi visura minornya ini menaik ke atas. Kemudian pada proyeksi lateral ini dari kedua panah ini menunjukkan adanya densitas seperti pita oleh karena atelektasis dari lobus atas. Selanjutnya yaitu pergeseran dari batas jantung. Nah, dari pergeseran batas jantung ini normalnya dia itu batas jantung kanan 1 cm dari tulang vertebra. Nah, pada kasus-kasus atelektasis biasanya dia akan bergeser ke arah kiri. Apabila jantungnya bergeser ke arah kiri, nanti dia batas jantung kanannya akan tumpang tindih dengan vertebra. Ini ada kesuraman total di hemitoraks sinistra, sedangkan yang ini di hemitoraks dextra. Nah, ini menunjukkan adanya deviasi trakea ke arah kiri, kemudian adanya deviasi esofagus. Nah, kemudian panah yang ini dia menunjukkan adanya deviasi trakea ke arah kanan, sedangkan panah yang putih ini menunjukkan adanya pergeseran batas jantung kiri ke arah kanan. Jadi hampir tumpang tindih dengan vertebranya. Kemudian selanjutnya pergeseran di hemidiafragma. Normalnya hemidiafragma kanan itu dia akan lebih tinggi daripada yang kiri. Nah, pada kasus-kasus atelektasis lobaris dia akan terjadi pergeseran hemidiafragmanya ke arah atas pada sisi dari atelektasis. Nah, ini atelektasis lobus kiri atas. Ini menunjukkan adanya massa yang terjadi pada hilus. Kemudian dari panah putih ini menunjukkan adanya kesuraman pada hilus. Kemudian dari panah yang hitam ini menunjukkan adanya penarikan diafragma kiri hingga sejajar dengan yang kanan. Kemudian ini menunjukkan adanya peningkatan densitas berbentuk seperti pita yang ditarik ke arah anterior. Selanjutnya yaitu kompensasi overinflasi. Jadi dari semakin besar volume yang hilang, semakin lama keberadaannya, dia akan menyebabkan lobus yang tidak terkena ini dia akan membengkak atau overinflasi. Nah, sebagai bentuk dari kompensasi kehilangan volume paru di sebelahnya. Ini pasien pneumoktomi sinistra. Panah ini menunjukkan adanya penurunan volume dan adanya deviasi trakea dan siluet jantung ke kiri. Kemudian panah yang putih ini menunjukkan bahwa kosta 5 pasien ini telah diangkat, dan panah putih ini menunjukkan adanya herniasi dari paru kanan. Sedangkan ini menunjukkan adanya hemodiafragma kanannya ini memiliki sisa aerasi paru-paru. Selanjutnya
yaitu tipe-tipe atelektasis. Jadi ada atelektasis subsegmental, atelektasis kompresif, dan atelektasis yang obstruktif. Nah, biasanya subsegmental ini ada pada pasien nyeri dada preulitik dan pasien post-op. Kemudian yang kompresif ini pada pasien-pasien dengan pneumotoraks maupun efusi pleura, sedangkan yang obstruktif ini pada pasien-pasien dengan obstruksi bronkus. Nah, selanjutnya atelektasis subsegmental, ini nama lainnya atelektasis diskoid. Kemudian kekhasannya ada densitas linear dengan ketebalan sejajar diafragma, kemudian dia tidak menyebabkan kehilangan volume paru yang signifikan, dan juga tidak ada pergeseran dari struktur mobile toraks. Biasanya etiologinya oleh karena obstruksi bronkus. Kemudian biasanya ini terdapat pada pasien-pasien pasca operasi yang tidak menarik nafas secara adekuat, atau pada pasien-pasien dengan nyeri dada pleuritik. Dan atelektasis ini dia bisa menghilang beberapa hari setelah operasi namun meninggalkan jaringan parut. Jadi ini ada opasitas yang linear yang meluas di area segmentalnya. Kemudian atelektasis kompresif, untuk kekhasannya itu, yang pertama dia ada peningkatan densitas paru, terjadi kehilangan volume paru. Kemudian biasanya apabila pada pasien efusi dan pneumotoraks ini dia dapat seimbang antara pembentukan cairan atau dari atelektasisnya. Etiologinya banyak pada pasien SOL, efusi pleura, pneumotoraks, kemudian pada pasien-pasien yang dengan upaya inspirasi yang buruk. Nah, ini menunjukkan dari efusi pleuranya, dan ini atelektasis yang terkompresi oleh cairan di sekelilingnya. Ini tidak ada deviasi trakea, kemudian tidak ada pergeseran batas jantung, yang menunjukkan keseimbangan antara atelektasis dan efusinya. Selanjutnya, yaitu atelektasis bulat atau round. Kekhasannya yang pertama yaitu adanya terlihatnya di pinggiran atau pangkal paru, kemudian terbentuk efusi pleura, kemudian pada siti dadanya ini khas ada bentukan komet, ekor komet. Nah, etiologinya ini biasanya pada pasien yang sebelumnya sudah memiliki penyakit pleura, pada pasien TB, pada pasien paparan asbes. Kemudian ini menunjukkan plak pleura akibat paparan asbes, dan ini menunjukkan densitas seperti massa. Nah, ini menunjukkan dari ekor komet itu sendiri. Selanjutnya yaitu atelektasis yang obstruktif. Nah, pada atelektasis ini dia kekhasannya itu ada opasitas atau kesuraman, kemudian adanya kehilangan volume dari salah satu paru atau segmen atau lobus yang terkena, kemudian adanya tarikan dari struktur mobile toraks. Etiologinya pada pasien-pasien dengan obstruksi bronkus. Kemudian ini menunjukkan adanya deviasi dari trakea ke arah kiri. Kemudian ini menunjukkan adanya kesuraman total hemitoraks sinistra. Kemudian dari panah yang putus-putus ini menunjukkan adanya deviasi dari esofagus. Ini pada pasien obstruksi karsinoma bronkogenik. Selanjutnya yaitu mengenai etiologi dari atelektasis paru. Pada textbook reading ini khususnya dibahas etiologi dari atelektasis yang obstruktif. Yang pertama bisa karena tumor, bisa karena sumbatan mukus, bisa karena aspirasi benda asing, maupun bisa juga karena stenosis pada bronkus. Kemudian dari pola kolaps atelektasis lobaris ini, yang pertama yaitu atelektasis obstruktif ini bisa menghasilkan pola kolaps tergantung dari lokasinya, dari faktor aliran udara kolateralnya, maupun adanya pneumonia obstruktif. Kemudian biasanya ada konfigurasi berbentuk seperti kipas. Dasar segitiganya ini di permukaan pleura, puncaknya di hilus. Kemudian yang kedua yaitu adanya kompensasi hiperinflasi. Selanjutnya yaitu pola kolaps pada atelektasis lobus kanan atas. Nah, pada radiografi frontalnya ini biasanya akan didapatkan pergeseran ke atas dari fisura minor. Kemudian ada pergeseran trakea ke arah kanan. Kemudian ada pada radiografi lateralnya didapatkan
pergeseran ke atas dari viscera minor dan pergeseran ke depan dari viscera mayor. Nah, apabila ada massa di hilus kanan dan ada pergeseran dari viscera minor, dia akan ada gambaran yang khas yaitu S sign of Golden. Nah, pada exophthorax ini dia ada bentuk tepi lengkung yang dinamakan reverse S sign of Golden. Untuk selanjutnya, pola kolaps atelektasis pada lobus kiri atas. Nah, pada radiografi frontal ini akan didapatkan area berkabut dengan kepadatan yang meningkat di sekitar hilus, kemudian adanya pergeseran trakea ke arah kiri, kemudian adanya elevasi dengan tenting yang memuncak dari hemidiafragma kiri dan kompensasi hiperinflasi pada lobus bawah. Kemudian pada radiografi lateralnya ini nanti dia akan ada pergeseran ke depan viscera mayor dan ada opasitas yang berbentuk pita. Nah, ini ada densitas berbentuk seperti pita pada gambar yang dia ditarik ke arah anterior. Kemudian pola yang atelektasis kedua lobus bawah. Nah, pada radiografi frontal ini dia akan didapatkan densitas berupa segitiga yang memanjang. Nah, puncaknya di hilus dan dasarnya nanti dia di bagian medial hemidiafragma. Kemudian ada peningkatan hemidiafragma, kemudian ada pergeseran jantung, dan adanya pergeseran viscera mayor ke arah bawah. Untuk radiografi lateralnya, didapatkan perpindahan dari viscera mayor ke bawah dan ke posterior, sampai yang lobus bawahnya itu kolaps semua dan membentuk segitiga kecil di sudut costophrenicus. Nah, ini ada densitas segitiga berbentuk seperti kipas di lobus kanan bawah, dan ada densitas pada sudut costophrenicus. Nah, untuk selanjutnya yaitu atelektasis lobus medius kanan. Pada radiografi frontal akan didapatkan densitas segitiga yang dasarnya membentuk siluet batas jantung kanan dan puncaknya mengarah ke dinding dada lateral. Kemudian adanya pergeseran viscera minor ke bawah. Nah, radiografi lateralnya akan didapatkan densitas segitiga dengan alas mengarah ke anterior dan puncaknya di hilus. Kemudian viscera minornya bergeser ke arah inferior dan viscera mayornya ke arah superior. Nah, ini siluet dari batas normal jantung kanan. Kemudian yang ini viscera mayornya dia bergeser sedikit ke atas. Kemudian dari panah ini menunjukkan adanya viscera minor yang bergeser ke bawah. Nah, untuk pola yang karena ET-nya terlalu dalam atau terlalu rendah, jadi kalau ujung pipa ET-nya ini memasuki bronkus di kanan bawah, nanti yang terisi udara cuma yang di kanan bawah, sedangkan yang bagian atasnya dia akan mengalami kesuraman. Nah, kemudian apabila pipanya ini ET-nya ditarik di atas karina, nanti atelektasisnya akan hilang dengan cepat. Ini viscera minornya dia terangkat, kemudian panah ini menunjukkan adanya ujung tabung ET-nya ini melampaui dari karina. Nah, ini gambaran setelah ujung ET-nya ditarik ke atas karina. Nah, dia pada lobus bagian atasnya sudah mulai teraerasi kembali. Selanjutnya yaitu pola atelektasis di keseluruhan paru, baik paru kanan maupun paru kiri. Nah, di radiografi frontalnya ini akan didapatkan yang pertama adanya opasitas atelektasis paru karena dia kehilangan udara. Kemudian hemidiafragma di sisi atelektasisnya ini dia akan adanya gambaran siluet paru-paru non aerasi yang ada di atasnya. Kemudian ada pergeseran dari struktur mobile toraks ke sisi paru yang mengalami atelektasis. Kemudian radiografi lateral akan didapatkan hemidiafragmanya ini dia akan ada gambaran siluet paru-paru non aerasi di atasnya. Nah, ini dari gambaran atelektasisnya. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai pemulihan dari atelektasis. Kapan atelektasis ini dapat dikatakan sembuh atau kapan atelektasis ini bisa menghilang? Nah, pada textbook ini dibahas bahwa atelektasis ini bisa menghilang tuh tergantung dari kapan obstruksinya ini dihilangkan. Jadi dia bisa hilang dalam beberapa jam, bahkan dalam beberapa hari. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.